Rahasia nggak sih kayak gitu? Enggak. Enggak, Oh ya udah berarti nggak Pengen apa-apa. tahu sendiri Iya. banget nih Pak. Biar penasaran, biar sahabat bekti penasaran. Jadi nanyanya ke gua. Sahabat bekti, sahabat Romo, sahabat bekti. Berasa akrab banget itu. Berapa? Greg? Berapa? Paling besar. Paling besar 300 juta. Antara bekerja dan melayani untuk saya memang bukan sesuatu yang bisa untuk dibandingkan menurut saya. Karena sampai hari ini saya memilih untuk tetap konsisten bekerja dan melayani itu balance. Tunggu. Oh. Gak apa-apa bro, sambil minum bro. Lo kalau haus langsung Iya, minum langsung aja. minum aja, santai. Sambil buka kacang, nasi. Gak apa-apa, enak tau. Ada yang enak. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, balik lagi bersama kami di Roti Basah Romo Bekti Bawa Sahabat. Ya. Kembali lagi bersama Angga dan sahabat spesial saya Gregory panggilannya. Nama baptis lu siapa? Gregory? Albertus. Albert. Gregory bukannya nama nama baptis. Krisma. Oh. Gregory nama Kok Krisma. aneh nih? Nama Krismanya lebih apa? lebih terkenal Iya. daripada nama baptisnya. Nama panggung lah Romo itu. Oh, nama panggung. Oh, gitu. Iya. Iya sih, bagusan Gregory dari Albert. Albert kayaknya udah pasaran soalnya. Ya, Albert tuh pasaran. Kalau Gregory kayaknya Agak langka ya. langka gitu ya. Jarang kan lu? Lo kalau di Tinder namanya apa? Kenapa lu mau add? Iya. Wah gawat nih ya. Iya, di Tinder nama lu apa? Apa yang Deg-degan. Loh, terus lu buat apa nanya dengan gua? Gue cek kan udah radius 1 kilo gak ada. Oh iya. Kacau nih. baru install Tinder lu. Enggak, intermezzo. Intermezzo. Tadi ya kembali lagi ke jalan-jalan. Lu kan ke berbagai macam tempat nih ya. Nanti programnya sama Angga dia akan mengulik. Gue juga orangnya suka jalan-jalan. Tempat yang paling berkesan lu kunjungin apa? Lu bertamasya traveling ke tempat itu. Danau Toba pasti. Mm-mm. Ya, jadi Samosir itu pasti. Samosir tuh yang di tengah ya? Iya, Oh iya. di tengah Di tengah danau Danau itu Toba kan? ya. Lalu Papua ya pasti, dan seluruh daratan NTT itu juga pasti sangat berkesan ya. Apalagi kalau ke Indonesia Timur itu pasti kita akan melihat apa ya, miniatur Indonesia itu ada di sana. Di mana? Gitu Romo. Di apa namanya, di NTT, Papua gitu. Karena semua suku itu kayak hidup di sana dan mereka hidup berdampingan dengan damai tanpa ada masalah. Tapi gitu. bukannya di Jakarta lebih kompleks? Iya kompleks, tapi rasanya Tapi kita orang Jakarta. Iya. nggak bisa ngelihat yang gitu ya. Satu Betul. yang paling berkesan, Greg, apa? Di mana? Sorry. Yang paling Satu kalau boleh berkesan, pilih satu, di mana paling berkesan? Papua sih Romo. Papua luas, di mana tuh? Wamena. Wamena. Kenapa Iya. di Wamena? Kalau saya melihat ya kesenjangan pasti ya sangat besar banget dengan kita ya. Tetapi saya merasakan bahwa orang-orang di sana itu sangat tulus untuk menyambut seorang tamu, cuma bukan tamu gitu. Jadi lebih ke ketika kita datang ke sana itu benar-benar ya kita sama dengan mereka, duduk di tanah gitu ya, dan mereka itu betul-betul apa ya, tulus gitu ketika mereka ya, karena mereka maksudnya secara pendidikan juga mohon maaf mungkin kurang atau apapun mungkin kurang, jadi memang mereka adalah orang-orang yang betul-betul polos gitu, jadi tanpa ada agenda apapun gitu. Jadi saat mereka ngobrol dengan kita ya sudah dengan ngobrol Santai asik ya. aja gitu. Bener sih, Wamena itu lembah Baliem. Iya, kan, betul. aja. Lu waktu ke sono ditambut tari susu kan? Enggak sampai begitu sih Romo. Ya, lu berarti belum seperti gua. Kayaknya gue gak cocok di obrolan ini. Gue paling jauh ke Pik ini. Dari Bekasi, ini jauh banget. Iya, di situ bagus karena dia lembah Wamena tuh di lembah Baliem namanya. Memang di sana ada festivalnya sendiri. Apa tuh tadi festival yang lo sebut? Festival itu festival lembah Baliem. Lembah Baliem. Entah itu ada ukiran, entah itu ada tarian, ada pokoknya kerajinan-kerajinan mereka luar biasa emang. Di sana di Wamena lembah Baliem itu. Kopinya juga kan terkenal Iya. sana, Wamena. Makanya lu sekali-kali harus ikut gua jalan-jalan. Oke. Lo Iya. gak mau ngajak gue jalan-jalan? Iya. Gue Tinder lo. Oke, enggak. Tadi dari perjalanan dia ke Wamena pasti melakukan sesuatu dong. Betul, dan dari hobi dia jalan-jalan, ada pengaruhnya nggak dengan pelayanan lo saat ini? Lo menemukan, ya gue kayaknya bisa nih berkarya di ladang Tuhan yang bagian ini nih, dari hobi lo itu. Iya pasti ya. Jadi setiap kali kita jalan itu kita pasti akan menemukan ya, karena memang saya merasa terpanggilnya untuk memperbaiki rumah Tuhan sih ya. Jadi memang setiap saya pergi ke daerah itu pasti yang saya cari adalah daerah yang paling terpelosok
terpencil, paling susah diakses. Ya pokoknya penuh perjuangan lah untuk bisa sampai ke sana. Karena pasti saya yakin di sana pasti ada sesuatu yang bisa saya buat gitu. Lu cari di data mana? Di Google atau lu tanya? Pasti Enggak, kan lu nggak tahu dong daerah situ kan? Iya. Tapi ya karena kita kan punya banyak kenalan yang mau di daerah. Jadi biasanya kita tanya sih kalau di sana tuh daerah mana sih yang paling asik untuk kita kunjungin gitu. Atau Jadi biasanya lu pilih-pilih juga ya? pilih-pilih juga. Iya. Asik kan? Terutama yang memang belum pernah kita Oh, belum datengin pernah gitu ya. datengin, Jadi biasanya ya cari dan mungkin memang ada sih Kenal memang juga lah ya ya. banyak pastor yang memang istilahnya Bert ayo datang Greg ayo datang gitu. Pas dilihat wah ini menantang banget gitu ya. Jadi akhirnya merasa ke-trigger wah ini gue harus ke sana nih gitu. Gitu sih. Berarti ada channelnya juga, Iya. ada orang ordal juga. Awalnya lu cuman sekedar jalan-jalan doang. Awalnya cuma jalan-jalan karena kan hobi Sampai traveling. akhirnya Ya lu sampai mulai kayak gue harus membangun gereja. iya betul. Itu gimana tuh? Ya saat saya pergi ke satu daerah di Sumatera Utara itu memang saya melihat ya selain kehidupan umat yang memang miskin, saya merasakan bahwa ya orang-orang di sini memang orang-orang Katolik yang memang dari segi ekonomi kurang, cuma mereka punya semangat. Mereka punya daya juang, punya semangat hidup yang menurut saya perlu saya contoh gitu sebagai anak Jakarta gitu ya. Karena saya saat itu kan juga dalam kondisi ya saya juga merasakan apa ya banyak masalah tentunya di keluarga karena kehidupan ekonomi di dalam keluarga yang belum pulih dan segala macamnya. Cuma ketika saya ke sana itu saya merasakan sebuah apa ya, dorongan bahwa saya harus berbuat sesuatu gitu. Tetapi di sisi lain saya juga melihat Tuhan gimana caranya saya bisa membantu orang di situ sedangkan saya sendiri juga susah gitu ya. Jadi memang saya benar-benar nggak punya modal apapun. Apalagi saya cuma mahasiswa, saya benar-benar nggak punya modal apapun Kere untuk lah ya, kere kere. banget Romo gitu, kere banget. Jadi saya buntu, saya nggak punya ide apapun gimana caranya saya bisa bantu orang di situ. Itu kondisi awalnya begitu. Cuman ada sebuah dorongan kuat yang terus menarik saya. Ayo dong Greg, lu pasti bisa melakukan sesuatu entah apapun caranya. Itu Gereja pertama yang lu gereja pertama yang saya datengin. Usaha. Dalam arti selama ini jalan, tapi saya belum pernah mengunjungi gereja gitu. Jadi biasanya kalau saya jalan kan pergi pasti ke objek wisata, Iya. foto-foto, selfie, upload di sosmed kan gitu. Tapi baru kali itu setelah kuliah dan ada libur, saya pergi ke daerah yang cukup jauh. Ya udah, saya memang khusus untuk ingin menemani seorang pastor di sana untuk pergi ke sebuah stasi gitu, turne gitulah Turne. kurang lebih. Naik apa waktu itu? Sepeda motor. Sepeda motor. Lu ngesot-ngesot jatuh-jatuh nggak? Pasti. Ya itu harus itu. Iya. Oh, ya. Itu yang namanya turne. apa tuh? Turu kono, turu kene. Oh gitu. Bahasa Indonesianya tidur sana, tidur sini. Tahu gue bahasa Indonesianya. Iya, Cuma gue maksudnya pikir kan journey terus tour. Penonton kita kan banyak yang juga nggak tahu Iya. gitu. Oke, Greg. Sekarang apa namanya? Pertama kali akhirnya lu melakukan gerakan membangun gereja, gereja apa? Gereja di mana dan apa sih langkah pertama yang lo lakukan? Iya, jadi memang setelah pulang dari situ saya merasa bahwa saya ini harus bisa membantu umat yang ada di sana nih. Jadi lu pulang dari Sumatera, Utara itu, balik sampai lagi rumah kuliah, kepikiran. iya, balik ke rumah, terus masih melanjutkan aktivitas kuliah seperti biasa pastinya. Cuma saya tetap Semester berapa terus ya? semester 5 waktu itu. Hmm. Jadi terus berpikir gimana caranya ini saya apa ya punya sebuah pengalaman yang sangat menarik. Cuma saya enggak ingin bahwa pengalaman itu hanya tinggal pengalaman gitu. Jadi saya harus bisa apa ya istilahnya menindaklanjuti lah apa yang sudah diberikan Tuhan di tempat itu gitu. Jadi ya akhirnya saya sebenarnya cuma iseng doang sih, iseng. Biasalah ya, pasti kan saya posting semua foto-foto perjalanan dengan cerita segala macam gitu. Nah, cuman saat saya posting foto gereja di tempat itu, memang ada orang yang bertanya, ini tempat apa sih gitu. Saya bilang bahwa ini gereja gitu. Lalu dia bilang, nggak mungkin lah masa gereja Katolik begitu gitu. Masih Karena kan, punya fotonya nggak ada? oh masih. Oh bagus lah, ntar minta ya. Iya, boleh. Ditampilin. Jadi apa namanya ya pasti kan mereka bertanya masa sih ada gereja kok bentuknya kayak kandang hewan gitu ya. Jadi benar-benar kayak ya kandang Natal lah gitu. Gitu. Kayak kandang Natal. Jadi istilahnya ya bentuk-bentuk Yang di kandang. Grand Indonesia Iya, gitu, kandang Natal. Ya enggak lah ya. Bagus itu. Enggak, jangan-jangan dia itu gerejanya cosplay kan ya. Sebenarnya gerejanya bagus, cuma Iya. karena cosplay aja Iya. gitu kayak ada kandang Jadinya Natal gitu kayak lah. gitu. Jadi begitu, seperti iya banyak sih emang di daerah-daerah pelosok. Mungkin bukan gereja kali ya, kapel-kapel kali Iya, ya, kapel-kapel stasi.
Itu ya gereja kecil memang ya. Paling umatnya hanya berapa gitu kan ya? Ingat nggak? Sedikit sih, nggak sampai 30-an Iya lah. kan nggak sampai 30-an. Kan gereja Karena memang jauh-jauh kecil, juga kan. jauh di stasi gitu. Terus lanjut mulai. Lalu saat saya posting foto itu memang ada orang yang bilang begini, Greg, kalau saya mau bantu itu gimana caranya? Nah itu adalah ide awalnya bahwa saya tuh merasa bahwa akun sosial media saya ini tuh bisa dipakai untuk cari cuan. Oh, benar. Bukan cuan sih, cari bantuan gitu ya. Nah jadi akhirnya cuan juga ya, cuan dalam arti Iya, nggak akhirnya apa-apa. jadi Cuma banyak. ada hasil Iya, gitu ada kan. hasilnya, Cuan kan ada artinya duitnya hasil, gitu ya. ya. Nah itu sebenarnya ide awal. Cuma ternyata saat itu ketika saya mulai aktif untuk mencari donasi lewat sosial media tuh ternyata pada waktu itu susah luar biasa. Jadi ketika saya memutuskan untuk bantu sebuah gereja di sana yang memang bukan gereja yang pertama saya kunjungin itu, ternyata ketika saya berusaha untuk mencari sumbangan lewat sosial media pada waktu itu, akhirnya semua orang Katolik kontra dengan saya. Karena mereka berpikir, ini nggak bener lah. Nggak bener, mengapa? Ya Emang karena apa kalimat lu tuh gimana, inget nggak? Kurang lebih. ya saya hanya menjelaskan bahwa kondisinya seperti ini. Ayo Ada kalau gereja di sini, kalau kita kondisi mau ini. bantu, ayo kita bantu gitu. Tapi orang nggak percaya bahwa cara gereja Katolik mencari dana Seperti itu. Betul. Karena kan selama ini sudah terpatron, pokoknya kalau Ada kamu donat. mau iya Donatur, datang ke gitu, gereja, datang ke gereja. lewat kolektor. Dan lu nggak sempat berpikir seperti itu? Enggak. Kalau gue posting, kok gue disangka tipu. nggak ada pemikiran bahwa akan mendapatkan Kontra gitu. iya. Itu tahun berapa, Greg? Ingat nggak? Tahun 2010 waktu itu. 2010 masih banyak SMS itu, Iya. penipu-penipu itu. Iya. Pakai apa? Friendster? Enggak lah, udah Facebook waktu itu. Iya, masih. Jadul banget sih, Bro. Kan lu ngomong sosmed kan? Iya, itu Gitu. mungkin saat itu belum banyak yang fundraising gitu. Betul. Belum zaman. Oke, lu Belum bikin, zaman. terus di kolom komen ternyata, wah, Lebih pada- banyak orang bilang, ini kayak penipuan, nggak mungkin lah gitu. Ya cuma saya pikir waktu itu karena niat saya baik untuk membantu, saya yakin pada waktunya akan ada jalan. Tapi setelah berbulan-bulan itu nggak ada satu orang pun Wah, gokil. yang mau bantu. Gila. Terus gue merasa aneh, kayak Tuhan cuma permainkan gue doang gitu. Sempat ada pemikiran kayak gitu, kayak Tuhan mah kayaknya cuma main-main Lu udah doang punya lah. maksud baik. Iya, maksudnya kayak buat apa gue dikasih sebuah pengalaman yang berkesan kok cuma ternyata ketika gue pengen bantu orang, Nggak gue ditangkapin. nggak ketemu jalannya Iya, gitu. Dan malah bukan bantuan yang gue dapet gitu kan. Nah, ya jadi ketika itu saya sempat merasa ya udahlah, saya pikir stop aja lah. Setelah 6 bulan lebih lah ya, Oh, 6 bulan ya? saya merasa udahlah kayaknya nggak ada gunanya gitu saya melanjutkan hal kayak gini. Jadi saya sempat putus asa dan saya pikir udahlah, saya stop aja. Cuma di saat saya merasa kayak gitu ternyata saya mendapatkan sebuah pesan gitu. Ada orang yang memang nggak saya kenal gitu, dia tahu-tahu kirim pesan ke saya lewat inbox Facebook waktu itu. Lalu dia bilang bahwa, Greg, saya tuh bener mau bantu gereja tempat kamu. Tolong kirimkan alamat rumahnya, katanya gitu. Terus kan saya bilang, kayak nggak mungkin lah. Udah lama gitu. Malah balik gue yang nggak percaya gitu kan. Karena kan manusia ya. iya, karena kan apa ya? Maksudnya kayak udah dikasih tanda, cuma gue malah nggak percaya gitu kan. Nah itu sangat nyata gitu ya. Karena gue merasa ya di sana orang ini saya nggak kenal, ada di Amerika Serikat, saya nggak kenal gitu. juga. Iya. Terus tahu-tahu dia bilang bahwa dia mau kirim uang, saya pikir ini main-main lah gitu. Cuma kan saya pikir nggak ada salahnya lah. Saya kirimlah alamat saya di situ. Lu nekat juga ya? Nekat. Jadi saya pikir udahlah iseng tuh, kalau saya kirim alamat dia mau kirim apa, jadi atau enggak kan saya juga nggak ada rugi apapun gitu kan. Bener. Dari situlah lu timbul semangat lagi. Timbul semangat lagi. Tetapi karena ada sebuah pesan kuat yang disampaikan Apa Ya, itu. pesannya? lewat apa yang dia kirimkan. Sampaikan ke sahabat-sahabat. Jadi ya setelah 1 bulan, saya udah lupa mungkin dia mau kirim atau enggak, kan saya udah nggak ingat lagi intinya. Setelah 1 bulan ternyata benar bahwa dia mengirimkan kepada saya uang, tapi cuma $1 Romo. Cuma $1, bayangkan, cuma 10.000. 10.000 ya? 9.000 lah pada waktu itu, 9 sampai 10.000 gitu. Cuman ternyata di balik uang $1 itu, dia tuliskan sebuah pesan yang sangat kuat buat saya. Apa? Yang dia bilang adalah bahwa, Greg, saya kirimkan uang $1 ini sesuai dengan janji saya yang saya berikan kepada kamu sebagai modal awal kamu untuk membangun gereja Katolik di Indonesia. Oh. Itu adalah sebuah pesan yang sangat kuat bahwa Tuhan tuh kasih saya modal itu bukan 1 miliar, Ah, tapi cuma 10.000 rupiah. Gimana caranya
kamu harus melipat gandakan 10.000 ini jadi sekian miliar. Oke. Datang ke itu. Atau siapa tuh yang gandain uang? Bisa kalau caranya praktis, Romo. Iya. Iya. Oke. Gua mau tanya, duit $1 itu masih ada nggak? Masih. Taruhlah C buat ini ya penglaris. Masih enggak lah. Masih di Masih ada dengan Musrik surat, gitu, musrik. dengan ada surat-suratnya. Ada Masih suratnya, ada ya, masih. lu simpen. Iya. Lu figurain nggak? Iya, Figurain difigurain. ya? Lu pasang di mana? di kamar. Di maksudnya madep kemana gitu di ya oke di kamar lu, terus madepnya kemana? Ke lu tempat tidur atau di Enggak, di atas tempat tidur persis lah. di atas tempat Iya. tidur? Oh, jadi ketika Tempat lu bangun lu lihat itu. Iya. Lu jadi semangat lagi. Sampai Semangat. sekarang masih kontak-kontakan? Saya nggak, Nggak. sampai hari ini saya nggak menemukan siapa orang yang mengirim. Ya kan ada di inbox Facebook. Setelah saya cari lagi, saya nggak ketemu lagi pesannya sampai hari ini. Harus kita telusuri itu. Sebetulnya gue bro. Ternyata ya, setelah 11 tahun. Lu 2010? Oh iya. Kuliah. Kuliah. Lulus gue. Oh, lulus ya. Ya bisa mungkin sih dia punya $1. Kan si pada bahas itu. Terus akhirnya hal apa yang lo lakukan setelah lo mendapatkan suntikan semangat Semangat. $1 itu? Yang saya lakukan ya, saya ceritakan saya ceritakan masalah saya yang tidak dipercaya, lalu ada orang yang percaya dan ada pesan kuat yang dia sampaikan kepada saya, akhirnya orang mulai melirik. Meskipun tidak banyak ya pada waktu itu. Tapi mulai ada orang, oh mungkin si Greg ini sedang berusaha memulai, oh ya udahlah saya iseng lah, saya bantu coba. Kan banyak orang begitu ya, karena apa ya istilahnya mau belajar untuk percaya lagi, Oke. tapi kan juga harus berani memberi gitu kan. Ya udah akhirnya mulai masuk donasi. Oh. Jadi mulai mulai masuk ya. dari kisah itu sebenarnya. Oke. Gitu. Oke, tadi mulai dari $1 10.000. Boleh kasih tahu ke gua nggak atau boleh basikin ke gua? Donasi terbesar yang pernah lu dapat berapa? Mau diomongin atau dibisikin ke gua? Hah? Rahasia nggak sih kayak gitu? Enggak. Enggak, Oh, ya udah, berarti nggak Pengen apa-apa. tahu sendiri Iya. banget nih Pak. Biar penasaran, biar sahabat bekti penasaran. Jadi nanyanya ke gua. Sahabat bekti, sahabat Romo, sahabat bekti. Berasa akrab banget nih. Berapa? Greg? Berapa? Paling besar. Paling besar 300 juta. Halo teman-teman orang muda. Saya sering dapat pertanyaan, Romo, orang Katolik boleh jadi pengusaha nggak sih? Boleh cari untung nggak sih? Romo, saya punya usaha, bisa startup, bisa desain, jualan snack, Romo. Bantuin promote dong, Mo. Atau ada yang nanya, Romo kami mau buat kegiatan, butuh macem-macem, ada nggak sih umat yang jual? Orang-orang muda, teman-teman yang punya usaha, yang punya startup, ayo kita sama-sama kembangkan usaha, tingkatkan kemampuan dan jaringan dalam pelayanan bersama Tuhan pada program Jelajah, Jembatan Pelayanan dan Jejaring Usaha. Kita sama-sama berkembang menjadi teman seperjalanan. Sampai jumpa, selamat bergabung. Itu ketika sudah mulai profesional, Itu udah mulai profesional, ya. Ketika masih zaman Friendster itu? Oh, nggak ada lah, paling cuman 100.000, 200.000. Udah lumayan dong, Udah orang lumayan. masih stranger 100.000. Iya, Lo 100.000. kirim balik apa gitu, foto gitu nggak? Enggak, Nggak. buat Kirain apa? lo punya ide ini 100.000 buat gereja, gue kasih foto gitu. Oh, iya, keren, Gitu. Keren. Berarti lu udah melanglang buana tadi ya dengan berbagai macam apa tadi Vinea Day ya? Iya. Kebun anggur Tuhan. Itu apa sih bentuknya Vinea Day itu apa? Komunitas, yayasan atau Yayasan yang memang cara kerjanya adalah berkomunitas, karena isinya adalah semua OMK gitu. Jadi OMK memang mana aja? dari seluruh Indonesia. Paling Gitu. banyak di mana? Di Jakarta pastinya Oh, ada ya? ada. Boleh lah kalau gua sekali-kali aja. Boleh. Ya, Salah satunya yang hadir di sini. Oh, ada juga ya. Gitu. Nanti kita kesempatan kedua mungkin mewawancarai sahabat. korban. Dia sebagai apa? Di Vinea dia sebagai apa? Pemeras anggur atau kan kebun anggur tuh. Peminum anggur, pestisida. Romo. Oh, peminum anggur. Peminum anggur. Oh, ya. Oh, jadi dia yang memilah-milah nih. Iya. Donasi mana yang perlu, mana yang enggak. Iya. Mana anggur yang baik, mana anggur yang nggak baik. Gue bisa menerjemahkan, bener deh itu $1 gue deh. Oh, berarti ada timnya sendiri ya? Iya, ada timnya sendiri. Timnya Gitu sendiri mana sih. yang survei. Iya. Kayaknya gue lihat kalau dia itu terus yang survei. Enggak lah, Romo. Enggak ya? Enggak ya? Banyak. Banyak ya, Kalau saya banyak sekarang lebih banyak jalan-jalan aja sebenarnya. Wah,
Jadi Oke, mereka yang jangan. mereka Gue yang jadi ini. penasaran, sorry. Ah. Jadi gimana cara lo menentukan apa tadi, mana yang anggur yang baik, mana yang enggak? Oh, jadi memang dari awal itu kita berusaha untuk membangun sebuah sistem bantuan, meskipun kita bekerja sosial ya, pelayanan sosial. Cuma saya merasa bahwa pelayan ini juga tetap harus didasari oleh sebuah profesionalitas gitu ya. Jadi pada akhirnya saya berusaha untuk membangun sebuah sistem yang betul-betul akuntabel, profesional gitu ya. Jadi benar-benar ya semua harus di assessment. Iya, betul. Dan untuk membuat sistem assessment itu kan juga pasti butuh jatuh bangun gitu. Jadi ya sampai akhirnya bisa ketemu sistem yang bagus, akhirnya bisa kesaring mana yang memang perlu layak dibantu, mana yang enggak, itu semua akhirnya sekarang bisa dilakukan. Cuma memang semuanya benar-benar dibangun dari nol. Tanpa ada background, pengalaman, ilmu pengetahuan atau apapun, ya itu semuanya benar-benar belajar otodidak sih gitu. Jadi gimana? Contoh apa 3 deh gereja yang memang layak, apa 2 kalau lo terasa kebanyakan. Gereja yang menurut lo Kriterianya. Kriterianya. Ya, lalu kan walaupun sebanyak-banyaknya nggak mungkin bisa seluruhnya. Iya, dong. pasti. Apa? Yang jelas dari segi lokasi pasti harus ada di pedalaman, itu pasti. Oh, lo emang ngincar yang pedalaman. Pedalaman harus. Karena mengapa di pedalaman? Karena secara akses informasi kan mereka sangat terbatas. Pasti kemampuan mereka untuk mencari uang itu nggak akan susah. seperti kita gitu kan. Betul. Lalu yang kedua ya memang kalau sudah pedalaman pasti ya kondisi ekonomi kan pasti susah. Itu sudah pasti. Dan yang kedua adalah kondisi fisiknya memang sudah nggak layak gitu. Memang sudah nggak layak bangunan dipakai gerejanya ya ya. sebagai tempat untuk misa gitu sih. Itu dua kriteria. Lalu lu meminta sumbangan siapapun lo terima atau gimana bro kayak gitu? Ya kalau sekarang kan saya udah nggak tahu, intinya semua orang yang mau sumbang ya udah sumbang gitu. Masuk udah by system? Iya, By by system. Belajar dari mana kayak gitu bro? Belajar semua sendiri sih. Dia Nggak. sendiri dari mana? Ya apa ya istilahnya ya melihat Apa kemajuan dari tempat teknologi. kerja lo, atau dari mana? Ya itu juga pasti karena kebetulan karena saya di kantor itu kan juga ada di bagian kredit. Kebetulan saya kerja di perbankan dan saya ada di bagian kredit, jadi Gak tentu apa-apa, banyak disebut aja bang ya, Iya. udah banyak membaca juga. rumah biru, ya, bank biru gitu. Nah, jadi bank swasta biru. Nah, jadi banyak sistem yang sebetulnya saya juga banyak adopsi sih dari situ. Cara assessment, cara melakukan survei, apakah layak ya? Cuma bedanya kalau di kantor layak nggak diberi hutang gitu kan? Nah, kalau ini layak nggak diberikan bantuan gitu doang sih sebenarnya. Jadi banyak hal bagus yang menurut saya sangat banyak. Dan yang gue suka dari Bisa cerita lo diadopsi. adalah ya kita untuk melayani Tuhan nggak bisa tangan kosong dong. Lu Betul. juga punya pikiran pasti punya ya. Iya. Lu punya background pengetahuan yang lu Iya. dapat dari Dari tempat kerja, lo, dan betul. itu penting kan. Betul. Kalau lu nggak ada itu juga gue yakin kayak gini-gini Nggak akan kepikir, berkembang mungkin ya. Nggak kepikiran. Ini bisa tolong krunya diganti nih pertanyaannya nih, lanjut ya. Kan? Oke. Ya lanjut kalau debat berdua. Nah, setelah apa? Maksudnya perubahan dari dulu masih sosial media sampai Vinia Day itu apa sih yang paling membedakan? Dulu tuh cuma sekedar transfer ke gerejanya gitu ya. Pasti itu kan sangat mempengaruhi ya, sistem bantuan kita juga semakin lama juga semakin profesional lah bisa dibilang. Kalau dulu mungkin saya hanya modal percaya gitu. Oh ya udah saya kirimlah uangnya semua gitu kan. Nah, cuman kan mungkin ada in case ada banyak masalah yang terjadi di situ, kita belajar dari situ. Gimana caranya bahwa uang-uang yang banyak ini sebisa mungkin kita harus salurkan dengan tepat, seefektif dan seefisien mungkin gitu. Jadi entah 10.000 pun yang dikasih oleh donatur ini tuh benar-benar harus berwujud ada hasilnya. Itu sih sebenarnya prinsipnya ya. Jadi akhirnya mulai membangun, oh ternyata kita nggak bisa loh langsung kirim semua 100% di awal. Oh itu ya. Nah itu juga saya belajar dari bank, dari tempat saya kerja Jadi gitu. gini, misalnya ada gereja nggak layak segala macam, terus lu hitung nih kebutuhannya berapa Iya. ini, baru lu sebutin ke sosial media. Iya. Butuh Butuh gereja ini, pembangunan butuh ini, sekian-sekian. betul. Tunggu terkumpul baru lu share Ya, atau gimana? betul. Jadi semua pengajuan itu pasti kita harus assessment. Baik dari lokasinya benar nggak di sini, kondisinya betul atau enggak. Lalu yang kedua adalah anggaran, gambar, desain, bangunan itu semua kita assessment. Apakah benar-benar layak, mau dibangunnya seperti apa, aman atau enggak, itu semua kita punya tim sendiri yang akhirnya isinya semua OMK semua gitu ya. Wah, keren nih kalau Mereka istilahnya dengan background mereka masing-masing kan, ada yang arsitek, ada yang teknik sipil gitu ya, dan banyak hal yang mereka akhirnya bisa pakai ilmu mereka
untuk membantu orang gitu sih. Oke. Dari apa namanya? Semua yang lo lakukan ini itu dulu deh. Sekarang kalau orang mau nyumbang gereja berarti bukanya apa nih? Bukanya ya udah tinggal klik aja webnya www.jalakasih.com. Oh, Jalakasih itu Vineyard itu. Iya. Oke. Jadi nama gerakan sosial kami adalah Jalakasih yang bernaung di bawah Yayasan Vineyard. Oh, salah Gitu. satu ininya ya. Iya. Berarti ada yang lain dong? Selain Maksudnya Jalakasih, ada lagi yang lain di nggak bawah ada. yayasan. Oh, Nggak hanya ada. Hanya Jalakasih. Kenapa Jadi- lu pilih kata Jalakasih? Karena saya melihat ya ini sebenarnya ada ya terinspirasi dari kisah kitab suci sih sebenarnya. Apa Karena tuh? ya para murid itu kan adalah para nelayan ya, sederhana. Oh ya. Dan mereka dipanggil dari kekurangan mereka, bukan orang-orang hebat gitu. Dan mereka dipanggil untuk menjala manusia gitu. Jadi itu yang mungkin salah satu kisah yang sangat menginspirasi lah. Dan Jala. terus Lu dihidupi. menjala kasih Iya, dari betul. orang-orang Kasih ini dari ya. orang, Untuk terus- salurkan dengan iya. tepat ya. Lu tau nggak? Aduh, gak tau Nah, lagi. milisnya Romo-Romo juga namanya Jala Pelayanan. Oh, gitu. KJ Romo-Romo milisnya tuh emailnya semua Jala Pelayanan. Jadi ya emang kita tuh fasih dengan kata Jala. Jala. Ya. Jangan-jangan Betul. yang Jala. jual kue jala depan rumah gua kan Katolik baru jangan. Iya, jangan-jangan pokoknya ada jala-jalanya tuh Katolik ya. betul. Iya. Karena dia Sangat Kristiani ya iya, Romo sangat ya. Kristen Jala. itu kalau Jala. Sekarang orang kalau ngetik nama lo Jala Kasih, udah banyak tuh artikel tentang lo. Gue juga sedikit banyak mulai baca. Lo mulai ada rasa-rasa, wah, gue hebat banget nih. Orang pada hubungin lo, muji-muji lo, gimana bro? Masa nggak tersanjung? Harus diakui bahwa sebagai seorang manusia pasti pernah mengalami ada fase-fase di mana saya merasa Bangga. mungkin saya ada sebuah kebanggaan dan kehebatan. Cuma ketika ada banyak hal yang akhirnya harus mengingatkan lagi, lu tetap harus kembali kepada kepada jalur lu di awal. Lu mau melakukan ini buat apa? Gitu. Jadi jangan sampai ketika lu sudah ada di atas, lu lupa bahwa lu sebenarnya dipanggil Tuhan itu untuk apa sih sebenarnya? Bukan lu yang harusnya besar gitu kan. Akhirnya ya harus ingat bahwa saya harus balik lagi seperti dulu. Godaan terbesar apa sih kalau kayak gini? Kesombongan, sombong gitu Iya. tadi hebat dilihat orang. Dilihat Ya, siapa orang, tahu jadi senang dipuji, nah wah, itu. banyak yang DM pacar lo 5 gitu. Iya, siapa tahu. Iya kan, makanya siapa tahu Siapa godaan tahu. terbesar. Gue nggak suka dipuji, gue sukanya punya banyak pacar. Pacar Itu kan gitu bisa ya. juga. Iya. Tapi lebih pujian itu yang membuat lo. Pujian, iya. Apa ya namanya? Ketenaran. Nah itu juga salah satu godaan. Popularity ya, Iya. fame gitu ya. Betul. Yang menggoda. Iya. Emang itu di mana sih menggoda gitu. Gereja yang paling berkesan lu bangun selama ini? Kenapa berkesan? Iya kalau ditanya berkesan sebenarnya banyak banget pasti yang berkesan. Satu yang paling berkesan. Pasti yang pertama saya kunjungin lah ya, itu pasti yang berkesan. Cuma uniknya adalah ya saya baru bisa membantu gereja itu ketika sudah 94 gereja yang lain dibangun. Kami baru bisa bantu gereja itu di urutan ke 95. Oh gitu. Iya. Yang pertama Pertama, baru jadi betul. 95. 95 gereja kemudian gitu Oh, bisa berarti dibilang. karya Tuhan kita nggak ada yang tahu. Betul, betul. Karena siapa yang terdahulu dia akan menjadi yang Yang terakhir. Kasian banget tuh gereja ya. Iya. Yang terakhir. Yang akan menjadi yang terdahulu. Wah, itu. Gitu. Greg, oke, lu udah keliling kemana-mana dengan Vineyard Day, dengan Jala Kasih itu juga pasti membawa sukacita kemana-mana. Ini udah end game belum sih? Artinya lu udah sampai di sini, mimpi lu dulu ketika 2010 udah nih gitu. Atau ada kelanjutannya lagi nih? Iya. Endgame lo. Pastilah ya secara visi masih sangat panjang dan masih sangat besar apa yang harus dikembangkan. Karena kan ya istilahnya dulu ketika Tuhan kasih saya ember, dia akan penuhin itu ember dengan air. Tapi ketika ember itu sudah penuh, saya kan juga harus berpikir gimana caranya saya bisa nampung air lebih banyak lagi gitu kan. Saya kasihlah baskom. Setelah baskomnya penuh, saya harus bikin bak. Setelah baknya penuh ya, akhirnya saya harus bikin danau misalnya. Saya yakin ketika Tuhan sudah mempercayakan sesuatu kepada kita, kita juga pasti harus diberikan sebuah tanggung jawab gimana caranya bisa mengembangkan itu menjadi lebih besar dan bisa lebih berdampak begitu ya. Nah, jadi visinya ke depan ya memang saya berharap gereja Katolik itu tidak hanya dibangun dari fisik,
produknya saja yang bagus gitu ya, tetapi juga dari manusianya, dari pelayanannya terutama. Jadi ya ke depan kalau seandainya, ya ini bukan seandainya sih, memang ke depan kita pasti akan ke sana arahnya ya, bahwa Jalakasi ini bisa menjadi salah satu alternatif semua orang Katolik di Indonesia maupun dimanapun yang punya keprihatinan dan punya panggilan yang sama untuk membantu sesama saudara umat Katolik di daerah yang memang membutuhkan, dia bisa berbagi lewat sini. Jadi ke depan ya pasti bukan hanya Fisik. membangun gereja secara fisik, tapi mungkin kita bisa bantu misalnya lembaga kesehatan Katolik yang ada di daerah. Mereka perlu apa? Oke, ayo kita support. Karena gimana pun gereja Katolik itu kan dikenal bukan karena hebat institusinya, besar gerejanya, bukan itu. Tapi karya dan pelayanan kasih gitu. Jadi masih terbuka untuk terus berkarya, Betul. terus membagikan sukacita. Kalau Gitu. teman-teman sahabat-sahabat Romo Bekti mau gabung gitu di apa tadi Jalakasi Sebagai relawan gitu ya misalnya, ya tinggal gimana tuh? Nyicipin anggur di sana. ya udah tinggal buka web kami aja di jalakasi.com, lalu nanti tinggal registrasi di situ Romo. Ada Bergabung bagiannya, gitu. yes. Ada bergabung. cuannya nggak tuh? Nggak ada Romo, Oh, nggak ada. Terus lu dapet cuan dari mana? dari kerjaan. Oh, dari kerjaan. Dari Tuhan Ternyata pastinya. Dari kerjaan itu ya, Iya, tetap betul, tetap betul, ada betul. kerjaan sehingga Gue pikir kayak kita bisa gitu, ada potongan berapa persen buat administrasi. Kalau itu memang ada untuk yayasan, tetapi di Jalakasi ini istilahnya semuanya 100% pure untuk membiayai kegiatan operasional yayasan. Jadi bukan bisnis. Jadi bukan bisnis sosial. oke. Itu yang mungkin yang membedakan kita dengan platform crowdfunding yang lain gitu. Oke. Pertanyaan pribadi dari gue ya, satu ini terakhir nih. Lu punya saran nggak buat teman-teman yang ingin melakukan karya pelayanan kayak lo nih? Satu tips aja, karena begini, kami dari tim teman-teman Komisi Kepemudaan juga pingin bikin semacam Jalakasi, tapi bukan Jalakasi ya. Kita lebih ke UMKM, startup, ingin membuat wadah begitu ya. Ada nggak sih tips buat teman-teman? Yang pasti yang paling penting adalah jangan takut. Itu pasti. Karena itu kan selalu yang dibilang Tuhan Yesus kan kepada kita, jangan takut dan jangan khawatir gitu. Ya kalau kamu memang punya kemampuan di situ, atau bahkan kamu memang sebenarnya nggak punya background apapun di situ, tetapi ketika kamu berani untuk mencoba, harus berani untuk mengikuti. Harus berani untuk memulai sesuatu yang baik. Saya yakin apapun yang baik yang kita lakukan itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Entah apapun caranya, ya mungkin kita nggak pernah bayangkan ya. Cuma ya ketika kita udah punya niat baik, kita mau melakukan yang baik, toh melakukan mengembangkan usaha yang baik itu kan juga akhirnya kan bisa menolong banyak orang juga yang membutuhkan kan, dan hasilnya juga bisa dibuat untuk menolong orang. Ya jadi jangan pernah takut sih untuk orang muda untuk mencoba melakukan hal yang baik. Gitu. Oh, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Karena selalu ada jalan. Betul. Kalau Untuk kita melakukan mengembangkan, sesuatu yang baik, berkat Tuhan juga selalu Hadir. Mungkin kalau dari ceritanya si Greg juga, jangan lantas cepat menyerah kali ya. Karena Betul. dia sendiri 6 Iya. bulan kan, dia aja gila. Iya. Bisa kita 2 bulan, oh ganti gerakan deh. Gitu. Setiap 2 Betul, bulan betul, ganti betul, gerakan. betul. Itu terbukti dalam diri gua. Ya, siaran pagi udah berhenti. Romo pengen bikin siaran pagi. Dari jam berapa mau? Jam 6 sampai setengah 8. Live. Jadi buat orang yang mau berangkat kerja, berangkat sekolah tuh bisa buka YouTube YouTube, Romo ya. live, dia joget, dance. Baru 3 hari berhenti. Encok kayaknya ya. 3 hari berhenti. 3 hari berhenti karena gua merasa gua aduh. Gak ada nonton. Bukan gak ada yang nonton. Capek. Gua harus misa. Gitu. Oh, gitu. Oke. Thank you banget ya sahabat. Thank you. Greg udah ceritanya luar biasa, Angga juga pasti luar biasa. Tempat ini pun luar biasa ya. Terima kasih lupa banyak ya. ke Pik Istana Soju Yang sudah menyediakan tempat ya. Iya. Terakhir, ada game kita nih. This or that, that-nya that mati, jadi ntar this lu this or that apa nih this Jawab or that-nya? jawab cepat ya. Lo pilih. Lo kan berdua suka jalan-jalan nih. Iya. Gua nggak Dia pernah aja jalan. kan yang jawab. Yang sama ntar kita Oh, iya. compare berantem. Ah. Lo suka Indonesia atau luar negeri? Indonesia Gue Indonesia. Kenapa? lebih indah sih. Lebih indah. Lebih kalau lu udah pernah keliling Indonesia, itu Iya. akan lebih indah. Mana paling favorit? Indonesia Timur. Indonesia Timur. Gue Papua memang.
Kayak lu berdua ya? Iya, berdua gua jalan-jalan. Nanti rencana planning ke depan. Iya. Ajak dong. Boleh, boleh. Pantai sini. Boleh kita nanti rencanain ke Papua. Boleh. Berarti disorder yang kedua ini udah langsung terjawab ya. Indonesia Timur atau Indonesia Barat? Indonesia Timur Iya. ya. Iya. Kalau jalan-jalan lebih suka pantai apa gunung? Saya pantai. Saya gunung. Beda kali ini ya. Beda. Kenapa? Kenapa? Saya suka melihat matahari sih. Emang di gunung gak ada matahari? Ya, saya melihat matahari terbenam, terbit, menurut saya lebih indah di Lebih pantai. di pantai. Gitu. Tanya dong Pintar gua. juga ya nanyanya nih. Karena gua lebih enak kedinginan daripada kepanasan. Betul sih. Iya, enakan dingin daripada Iya. panas. Gitu. Oke, lanjut. Pemasmur atau lektor? Pemasmur, Kenapa? Karena lu pemasmur ya? suka nyanyi. Oh, suka nyanyi. Coba dong, tes suara. Tes suara. Kata lu mau ngeluarin album kan? Iya. Oh iya, lo kok udah tahu duluan? Kan dia ininya. Udah tahu. Lu suka pemasmur? Pemasmur. Masmur. Baru tuh Masmur sekarang baru-baru. Susah ya romanya. iya. Susah. Kok hilang? Selanjutnya, mie mie goreng atau mie rebus? Mie goreng. Lu? gua mie rebus. Karena lu di gunung. Di gunung. Tempat yang dingin, makan yang hangat-hangat. Iya, Karena lu di iya. pantai. Iya. Makanya mie Udah goreng. panas ya. Tahu ah. Yang terakhir yang paling sulit. Terakhir ya. mau lo jalan Wow. kasih atau BCA? Lu mau apa hubungannya? Apa enggak? Gua enggak ada hubungannya. Ini Wah. Greg. Jalan kasih atau BCA? Ini kalau saya jawab takutnya bisa mengancam karir saya. lu ceritain dong. Dari sekian banyak bank, lu pilih BCA, lu bisa dapat kerja di, misalnya lu bisa kerja di bank itu kan juga Iya. agak padat kan. Iya. Beda kayak kerja di Kalau sekarang ya kerja lah, biasalah. Kan Jalakasi udah terstruktur kan. Betul. Bisa berjalan sendiri tanpa kehadiran lu gak? itu dong bro, tips bro. Enggak sih Romo. Gimana? Atau tetap di lu? Kalau menurut saya pertanyaan ini memang antara bekerja dan melayani untuk saya memang bukan sesuatu yang bisa untuk dibandingkan menurut saya. Karena sampai hari ini saya memilih untuk tetap konsisten bekerja dan melayani itu balance. Kopi adalah pelukan dalam cangkir. Diambil dari biji kopi pilihan. Dipadukan gula yang menambah aroma. Diseduh dengan air yang menghangatkan. Diminum bersama sahabat seperjalanan. Asiknya ngopi di warung OMK. Ngobrolnya asik sama kita semua. Warung OMK. You mampir you. Kan bilang berikanlah kepada BCA apa yang menjadi hak BCA. Betul. Dan Apa kepada yang Jalakasi, Jalakasi, apa yang iya, menjadi hak Jalakasi. betul. Jadi saya merasakan ada keseimbangan hidup gitu. Kalau Betul. di samping kita tiap hari cari cuan buat diri kita sendiri, tapi kita juga berpikir gimana caranya saya juga bisa bantu orang. Jadi enggak kosong gitu loh, kagak Betul. apa ya, enggak kering gitu ya. Jadi ada hal juga yang bisa dibawa Padat untuk banget orang kan? lain. Lu ngerasa Banget pastinya. apa lu kok bisa tetap, karena gue juga ngerasain itu, gue Iya. kerja, aduh gila hari Minggu gue lebih capek dibandingin kerja. Betul. Apa lu tipsnya bisa sejauh ini? Konsistensi itu ya pasti juga harus melihat sih dulu perlu menemukan sebuah pengalaman yang sangat berharga dan menyentuh gitu. Mengapa akhirnya saya mau tetap bisa setia dan konsisten, itu sih yang perlu kita temuin ya. Jadi ketika secara Menemukan manusia itu. pasti ya capek, tidur sedikit gitu ya. Belum lagi kalau ada banyak masalah di kantor, masalah di Jalakasi dan lain-lain gitu ya. Tetapi ketika kita ketika merasa lemah itu dan ketika kita ingat lagi pengalaman itu pasti akan balik dengan sendirinya Oke. sih. Sesuai lagu. Gitu. Apa tuh? Tadi ada yang tersentuh, lalu ada sesuatu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku Piano. menjadi yang baru. Ah itu sesuai, karena kalau udah tersentuh sama Tuhan tuh, kita pasti Nggak akan bisa lari ya. Nggak akan bisa lari. Dan Nggak itu akan bisa nggak lari. akan Nggak akan dapat hilang. sentuhannya juga kalau kita tiba-tiba berhenti ya. Jadi Iya, nggak mau betul, jalan-jalan betul, sampai betul. kita akhirnya ketemu sentuhan itu. Jadi sesuai dengan moto kita, Gregory ini sesuai dengan moto kita. apa motonya? Cari cuan, Oke. tapi juga tetap cari Tuhan. Iya, betul. Nah, itu. Oke. Sahabat kita luar biasa. Maka kata-kata penutup. Ya, kata-kata penutup. Apa?
Gue nggak nyiapin kata-kata Ayat penutup. favorit lu Oke. sebagai kata penutup. Iya. Kalau saya tetap percaya sejak dulu bahwa nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat berapa dari kita? Lukas 1 ayat 38. Dari 1000 episode Salah Roti loh Basah. itu. Salah. Itu Lukas ayat 38 itu adalah Salah, akan terjadilah padamu. Bro, ini kuskupan bro. Ini channel kuskupan. Udah mulai awal loh kita. Tolong dibantu. Berapa? Baru gue ngomong dari Enggak, Mas. Bahasa baru lu doang yang bisa sampai ayat-ayatnya. Ternyata salah. Bagi Tuhan tidak ada yang Iya. Nah, bagi Iya. manusia juga nggak ada yang mustahil. Salah tuh tadi. Betul. Iya. Adalah sebuah keniscayaan. Saya. Maka terima kasih lah sekali lagi. Thank you, Ramo. Thank you, bro. Sorry ganggu waktunya bro. Thank you. Terima kasih sahabatku Angga. Jangan lupa like, comment, share. Pasti perbincangan Romo Bekti dengan sahabat ini luar biasa. Dan pasti senantiasa memberikan sukacita dan inspirasi buat sahabat-sahabat sekalian. Maka teman-teman terima kasih sudah mendengarkan, menonton di channel OMK KAJ. Tuhan memberkati. Dah. Thank you Greg bro. Thank you.